Marilah kita dengarkan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia untuk yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan MM. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para guru-guru saya, orang tua kami, Ibu Nyai, para kiai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar BSC, muda tapi gelarnya banyak. Saya ini PGA aja nggak lulus, Bu. PGA tidak lulus tapi bisa jadi Menko Pangan. Berkah doa para yai sebetulnya. Ketua Umum Gerakan Nasional Ayo Mondo Bapak Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, ini sohib, tapi sekarang kalau bisa sering-sering dong Gus diskusi tempat saya. Ketua Panitia Ceroncing Gerakan Ayo Mondo Bapak Kiai Haji Zarul Azhar As'ad SIP MKes, gelarnya banyak-banyak ya. Iya. Saya jadi malu di sini. PGA enggak lulus Pak Kiai Mustafa Said. Insyaallah saya akan silaturahmi nanti, insyaallah. Para pimpinan Pondok Pesantren Sajabodetabek, ibu-ibu nyai, para santri, saudara-saudara, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi semua yang saya muliakan. Saya ditemani Ustadz Afif. Ini lulusan Mekah, kali ini ilmunya banyak. Nah, ini. Ya. Ini yang mimpin sholat waktu Mbak Maimun wafat di Mekah, yang mimpin sholat Pak Afif. Ustadz Afif. Saya yang sambutan waktu itu. Ini bersama Lula Kamal. Ini staf khusus saya di kantor. Ya. Saya sebetulnya sama teman-teman ini ingin diskusi banyak, ngobrol lama gitu, tapi itulah namanya pembantu Pak. Saya ini Pak Yai namanya pembantu presiden. Lalu pembantu presiden tuh tunggu perintah Pak. Kalau sudah perintah presiden enggak bisa apa-apa, harus ikut. Nanti rencananya pada acara penting di istana, saya kira nanti bapak-bapak bisa ngikuti pemberitaan lah nanti. Ya, acara penting saya nggak bisa kasih tahu karena itu hak prerogatif presiden yang bisa memberitahu. Tapi dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin berbagi pandangan kepada sahabat-sahabat saya, gus-gus yang bisa memberikan inspirasi ya terhadap gerakan Ayo Mondo ini, karena tokoh-tokohnya ini terdidik, gus-gus, sekolahnya tinggi-tinggi ya, mudah-mudahan. Nah, jadi saudara, kita ini sudah hampir 79 tahun merdeka. 79 tahun Pak Yai. 28 tahun reformasi. Jadi partai banyak ini sudah 28 tahun. Bukan waktu yang singkat. Nah, kalau kita bandingkan aja. Waktu tahun 84 saya sudah bisnis dengan Tiongkok. 84, 85, 86, 87 sampai 90 ya. Saya sudah berdagang dengan Korea Selatan.
Saya sudah berdagang dengan Hong Kong, Taiwan, Malaysia tahun 84, 85 sampai tahun 2000. Masa itu kita disebut macan Asia. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5%. Saya kira santri juga paham lah ini pasti. Ekonomi kita tumbuh 7,5%. Kita sudah bikin pesawat terbang IPTN zaman itu. Kita sudah punya satelit Palapa B2. Kita sudah punya PT PAL bisa bikin kapal laut. Kita sudah bisa bikin senjata namanya PT Pindad. Kita sudah bikin petrokimia, kita sudah bikin pabrik pupuk, kita sudah punya Krakatau Steel. Korea belum, kita duluan. Krakatau Steel, pabrik besi baja, karena itu sangat penting, strategis, kita duluan. Maka Indonesia disebut macan Asia. Kita kalau ketemu orang Tiongkok, orang Korea kita gagah. Kalau kita nggak lebih hebat, paling kurang sama. Ya, 28 tahun ini kita tumbuh, maju juga kita, maju. Tapi orang majunya lebih cepat. Lihat sekarang Tiongkok majunya lebih cepat, Korea lebih cepat. Thailand kita sudah kalah sama Thailand. Thailand income per kapita sudah $8.000, kita masih 4.000. Jadi hampir separuh. Malaysia sudah 11.000, kita ketinggalan jauh. Malaysia Pak. Vietnam sudah kejar kita. Di sektor pertanian Vietnam lebih maju dari Indonesia sekarang. Sektor pertanian, padahal dulu kita lebih unggul. Nah saudara-saudara, selalu saya mengatakan ini, urusan dunia itu mana yang mengikuti hukum-hukum Tuhan, sunnatullah dia maju untuk dunia. Saya ambil contoh, di kampung saya, kalau saya tanam padi di sawah di kampung saya, kalau bulan suci Ramadan puasa semua. Saya Pak Yai masa kecil kenapa bisa berkah begini? Doa para kiai. Saya dulu mau bandel diajak sholawatan, mau bandel diajak tahlilan. Saya mau nakal belajar ngaji, tapi guru saya galak-galak di sana. Kalau nggak bisa tangan gini Pak, pakai rotan Pak, cedet gitu. Ya, jadi masa kecil saya, maka saya masuk ibtidaiyah. Saya ini dari ibtidaiyah lanjut PGA Pak. PGA itu 6 tahun. Lah, PGA itu harus belajar bahasa Arab. Wah susahnya Lis. Karena susahnya minta ampun, saya nggak sanggup. Setiap belajar bahasa Arab saya bolos Pak. Main bola. Asal belajar Arab, aduh bahasa Arab. Bolos. Jadi saya kelar cuma 3 tahun PGA, 3 tahun setengah. Ya, teman-teman saya yang Kanwil Depak DKI namanya Abdurrahman. Itu jadi Kanwil Depak DKI, dia terus dari PGA ke Gontor. Saya karena nggak sanggup belajar bahasa Arab, baru 3 tahun kabur. Karena ayah saya ingin saya ini jadi seperti Gus. Peter ngaji, Peter baca doa gitu. Ya, dari kiai. Ayah saya pengennya begitu. Dari PGA direncanakan saya mau dikirim ke Mekah. Mau dikirim. Dikirim ke Mekah masih bisa bahasa Arab. Saya nggak sanggup Pak Yai. Maka setelah 3 tahun saya dapat ikut ujian sanawiyah. Nah, setelah dapat ijazah itulah saya lari ke Jakarta. Jadi ke Jakarta ini tempat pelarian sebetulnya. Karena kalau di sana saya diamuk sama bapak saya. Harus sekolah ke PGA lagi. Padahal saya udah nggak sanggup, itu ceritanya. Tapi akhirnya ayah saya juga setuju. Yang modali saya berantau ke Jakarta itu ibu saya. Kata ibu saya, ini gelang emak, kalungnya emak, cincin emak, kamu bawa ya sekolah.
Jangan nggak sekolah, jadi merantaulah ke Jakarta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi. Kenapa kita kok memang kita maju tapi ketinggalan? Ketinggalan. Dari Tiongkok, dari Korea Selatan, bahkan Malaysia sekarang sudah 11.000 income per kapita, ya. Thailand sudah 8.000, Vietnam 4.000 lebih. Pertanian kita ketinggalan sekarang. Dan kalau kita pergi ke Tiongkok, kita pergi ke Korea Selatan, kita mulai agak minder. Orang Korea itu sekarang tinggi-tinggi, Pak. Tinggi-tinggi. Orang Cina juga tinggi-tinggi. Karena apa? Makan gizinya cukup, gitu. Nah, ada 4 yang perlu kita pelajari. Pertama, soal politik. Soal politik. Ini saya kira penting untuk pondok. Kenapa penting? Ternyata politik mereka politik untuk kemajuan negaranya. Bagaimana negaranya sekarang dan yang akan datang maju. Lah kita politiknya itu politik untuk survive. Bagaimana bisa bertahan. Kalau saya jadi bupati, bagaimana nggak diganggu wakil, nggak diganggu DPRD, nggak kena APH. Selamat, yang penting selamat. Terus dapat duit lagi untuk maju lagi, Pak. Jadi selalu jangka pendek, jangka pendek. Itu politiknya. Yang kedua, Pak, ekonominya. Nah, ini yang paling penting saya perlu sampaikan. Ekonominya, dia ekonomi produktivitas. Ekonominya mereka, bagaimana masyarakatnya produktif, bagaimana rakyatnya kreatif, itu. Kita, ekonomi kita rente. Rente itu kalau bahasa agamanya apa ya? Riba, rente, ya, bahasa agama, makanya riba itu dosanya besar. Ekonomi kita itu rente, Pak. Karena apa? Yang besar-besar itu, ya, itu nggak keluar, mainnya di dalam. Nah, kalau Tiongkok sama Korea Selatan yang besar-besar itu mainnya keluar. Maka ada mobil BYD, ada iPhone, ada handphone segala macam. Pokoknya produk-produknya keluar. Terjadi transformasi, ya, perusahaan-perusahaan besar itu go global, menguasai Indonesia, menguasai dunia gitu, baik Tiongkok maupun Korea Selatan. Sekarang mulai Vietnam, sekarang mulai Thailand. Bapak-bapak kemana-mana sekarang sudah banyak restoran Thailand, buah-buah makanan dari Thailand sudah banyak, ya. Nah, kita tidak. Yang besar-besar itu, Pak, ke dalam. Apa kerjanya? Ya, minta konsesi. Ya, minta konsesi. Kedua, monopoli. Jadi sumber daya itu apakah tambang, apakah tanah, apakah uang, dikuasai oleh sedikit orang, sedikit yang menguasai. Karena konsesi temannya kolusi, Pak. Udah, ya. Jadi yang dapat nggak banyak, mungkin 10-20 grup udah. Itu sumber dana yang di bank itu, di Himbara itu ada ribuan triliun. Nah, ini santri mesti ngerti yang begini. Tolong Gus, mesti memahami kita. Karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berubah. Nggak akan berubah, Pak, gitu. Nah, sumber dana uang itu di Bank Himbara itu ribuan triliun. Ribuan, Pak. Banyak sekali. Tapi yang minjem itu orangnya itu saja, nggak lebih 20. 80% uang itu 20 aja yang minjem. Ini direkam, saya nggak masalah karena data saya betul, benar. Jadi 20 orang aja, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menguasai tanah dia, bikin pabrik kelapa, bikin kebun kelapa sawit dia, bikin pabrik minyak goreng dia, sampai di dusun warungnya dia punya, Pak. Yang di bank uangnya dia juga. Nanti Bapak kalau cari rumah, perumahannya dia punya juga. Apalagi Bapak nonton, medianya dia juga. Jadi berputar-putar kepada kelompok kecil. Karena ada Qur'annya itu. Tidak boleh kekayaan hanya berputar-putar kepada kelompok kecil, kan, Pak? Ya. Ini. Nah, ada 2 lagi, tapi saya kan waktunya nggak banyak. Nanti kita ulang lagi kapan waktu. Ada 2 lagi, tapi 2 ini saja dulu. Lah, inilah Pak Yai sekarang yang diatasi oleh Pak Prabowo.
Inilah yang di atas Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini pakai Pancasila, ekonomi Pancasila. Maka pertama, negara harus kuat. Uang tadi yang berputar-putar itu diambil, lahirlah Danantara. Lahirlah Danantara. Danantara itu negara harus kuat. Danantara akan membuat hilirisasi nikel, hilirisasi boksit, ya, seperti dulu zaman Pak Harto kita bikin petrokimia, kita bikin Krakatau Steel. Ini negara harus kuat. Maka uang yang tadi banyak itu diambil dulu untuk Danantara. Yang kelompok kecil tadi dikurangi. Bukan dimusuhi, kamu keluar dong bersaingnya. Yang udah besar-besar keluar, jangan di dalam lagi. Itu. Nah, akhir Danantara. Kedua, yang menyangkut paling banyak rakyat itu pertanian, peternakan, perikanan. Ini yang miskin. Yang paling miskin nelayan. Nomor 2 peternak, nomor 3 baru petani. Makanya Pak Prabowo meminta kita harus swasembada pangan. Pangan dalam artian karbohidrat dan protein. Kenapa? Berarti dana akan digelontorkan ke sini, Pak. Saya tanggung jawab. Dibangun sekarang besar-besaran pertanian, perikanan, peternakan. Nah, ini jangan ketinggalan, Gus. Jangan ketinggalan. Tapi urusan dunia ini memang harus bersaing, nggak bisa nunggu. Kalau nunggu ketinggalan, Pak. Ya, harus apa namanya? Itu harus bersaing. Ya. Maka kita harus swasembada pangan, Pak. Padi, jagung, ikan, kemudian ini harus diatur. Nah, jangan semua yang gede tadi, ya kan Pak? Mulai kebun, mulai minyak goreng, mulai warung, dia semua. Ini jangan. Nanti ayam dia, telur dia, daging dia, beras dia. Lah, terus kita jadi apa? Ini harus ditata. Jadi ini harus ditata. Kalau dulu Pak, yang besar tidak boleh menguasai lahan sampai kecamatan, tidak boleh dulu nggak boleh. Nah sekarang sampai desa-desa masuk semua, sampai dusun-dusun yang besar masuk juga, sehingga petani kita nggak punya lahan lagi, berubah menjadi buruh tani, ya, berubah menjadi buruh tani. Nah sekarang mulai ditata, ya. Dulu zaman saya kecil, zaman Pak Harto, itu peternakan nggak boleh yang besar. Maka dulu orang kampung, ibu-ibu piara ayam, piara bebek, piara kambing, piara sapi. Sekarang nggak lagi. Mulai telur, mulai ayam, mulai sapi dia semua. Itu. Inilah Bapak Ibu yang kita harus atur, kita tata, ya, agar rakyat kita itu produktif. Maka pangan dulu. Pangan dalam arti karbohidrat, sawah, padi, jagung, kemudian protein, ikan, ayam, dan seterusnya termasuk susu sama telur. Itu nanti akan menjadi usaha rakyat. Yang besar-besar jangan main ayam juga, main telur juga, warung juga dia habis, sampai kampung-kampung warung mama tutup. Ini sekarang lahirlah yang ketiga namanya Kopdes, Koperasi Desa. Nah kalau bisa di pondok nanti ada koperasi sini, Gus, ya, Kopdes. Kopdes itu kita ingin agar desa itu punya pusat ekonomi itu di desa. Jadi kegiatan desa itu ada kegiatan ekonominya. Sentra ekonomi itu ada di desa. Maka lahirlah koperasi. Untuk apa? Agar dari produsen itu kalau sampai desa itu panjang. Grosir, pengecer baru sampai desa. Jadi kalau orang desa mau beli ayam lebih mahal, karena ayamnya dari kota. Ini enggak langsung. Jadi untuk memotong rantai pasok yang panjang, maka dilahirkanlah koperasi desa yang akan melahirkan gerai sembako kebutuhan ibu-ibu, minyak goreng, gula, ya, beras, ya, kebutuhan sehari-hari. Dari pabrik Bulog langsung ke desa. Di desa ada pergerakan ekonomi. Itu. Ada lagi nanti gerainya pupuk. Koperasi harus menjadi agen pupuk. Kalau tidak di desa itu ada tengkulak. Pupuknya diambil tengkulak, dikasih petani, hasil bagi dua. Itu lebih dari riba lagi itu, Pak. Bahaya.
Maka nanti koperasi jadi agen pupuk. Yang ketiga, kalau panen gabah itu murah, yang beli tengkulak lagi. Nanti koperasi gabah dibeli oleh koperasi setor ke Bulog. Harganya paling murah 6.500. Nah, intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, itulah yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, yang disebut dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila. Harus rakyat kita ini berdaya. Intinya berdaya. Kalau yang tadi dikuasai orang sedikit, 10-20 orang, ya, mereka yang ngatur. Nanti kalau rakyat kita nggak kerja, susah. Apa? Kasih sedekah. Kasih beras 10 kilo, kasih beras 20 kilo, kurang lagi kasih beras lagi, uang 200.000, kasih lagi 300.000. Pak, itu iya, saya setuju, bukan nggak setuju. Tetapi tidak mungkin kita maju kalau rakyat kita tidak produktif. Tidak mungkin, Pak. Kehormatan itu tidak datang dengan cara seperti itu. Kehormatan itu ada kalau rakyat itu berdaya, dia produktif, ada modal, ada usaha, ada kreativitas, baru rakyat itu bangga karena ada karyanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sekarang yang lagi dibangun oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo. Saya berharap teman-teman dari pondok mengikut ini. Karena kalau tidak ada dukungan dari para santri, dari pondok ini yang menentukan Republik nggak merdeka kalau nggak ada santri. Nggak ada, Pak, kita hari ini nggak ada, Pak, kalau nggak ada santri. Nggak mungkin saya bisa berdiri di sini ada Republik Indonesia nggak ada santri, omong kosong, nggak mungkin. Sudah merdeka, Pak, kalau nggak ada santri yang berkorban. Hubbul waton minal iman. Dengan pekikan Allah Akbar, nggak ada, Pak, kita hari ini. Orang Belandanya mau datang lagi, sama Inggris datang lagi. Itu. Nah, masa sudah membangun begini terus kita tinggalin kasih orang gitu, Pak? Jangan dong, Pak. Loh, kalau mati kita, yang berjuang santri, ya kena tembak santri. Yang mati banyak, yang macam-macam kena G30S santri semua. Itu sudah membangun, kita terus tidak ikutan, ya tidak boleh, Pak. Kita harus paling depan, ya. Nah, saya sekarang bertanggung jawab di bidang pangan, bertanggung jawab di koperasi, ekonomi, artinya ekonomi rakyat itu. Makanan bergizi saya mengkoordinir sekarang. Perintah Presiden lambat, sekarang Menko Pangan harus mempercepat makanan bergizi. Kasih saya lagi, Pak. Jadi tugasnya banyak. Tolong Gus, nanti kita bisa lebih intens. Nah, nggak cukup kalau pertemuannya cuma 2 bulan sekali, ya. Saya bersedia. Ayo bareng-bareng itu, ya, gitu. Siap, Gus? Nah, bareng-bareng kita. Sekarang besar-besaran digelontorkan dana. Untuk makanan bergizi itu 300 triliun. 300 triliun, harus sebagian besar pondok dong, semua harus ada. Harus ada, Pak. Karena Presiden itu tidak mungkin kita ini hebat, tidak mungkin mindsetnya berubah kalau gizinya kurang. Kalau gizinya kurang. Saya pernah di kampung saya, Jumatan ramai sekali. Kamu saya, baik. Saya lihat kiri kanan. Ini saudara-saudara saya. Kalau saya tes, suruh ngitung berapa kebutuhan dia setahun, dia nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Kenapa? Karena mungkin IQ-nya 70, 80. Kenapa? Karena makannya nggak, kurang gizi. Lah, kalau ngitung untuk keperluannya aja nggak bisa, bagaimana bisa produktif? Gitu. Maka lahirlah program pertama yang harus diberesin, makan dulu, agar anak-anak kita bergizi, paling enggak nanti IQ-nya bisa 100 ke atas. Nah, kalau itu dia bisa menghitung apa yang dibutuhkan dia, apa yang diperlukan. Ini cepat, apa itu common sense, ya, cepat nangkapnya. Tapi kalau kurang memang lama. Nah, Gus, Pak Yai, Ibu-ibu Nyai, itulah kira-kira saya harus segera kembali. Insya Allah nanti lain kesempatan akan bersama lagi di sini. Saya mendukung penuh, ayo mondok. Pak Wapres,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kiai Haji Ma'ruf Pak Yai. Amin, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia. Pak Kiai dan Ibu yang saya hormati, itulah saudara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya ingin betul bersama-sama dengan teman-teman yang melakukan gerakan Ayo Mundo ini ya, untuk mengembangkan ekonomi umat kita ini ya. Karena terus terang Gus, kadang-kadang kita ini terlalu baik ya Pak Yai ya, terlalu baik. Jadi kalau terlalu baik itu kadang-kadang dorong habis itu ditinggal gitu, tinggal karena terlalu baik ya. Nah sekarang bukan baik, saya mengajak ayo kita rebut, karena dalam ekonomi seperti ini memang berlomba-lomba atau bersaing. Kalau menunggu menanti itu susah. Nah saya mengajak, saya bidangnya tadi makanan bergizi ditanggung jawab kepada saya, membangun ekonomi desa atau ekonomi kelurahan melalui koperasi itu juga ditanggung jawabkan kepada saya ya. Percepatan pembangunan swasembada pangan, apakah sawah, apakah protein ikan, tambak, kita akan bangun 2000 kampung nelayan ya. Kita akan cetak hampir 2 juta hektar sawah, itu juga bisa dikerjasamakan. Pangan itu ada di bidang saya. Kemudian percepatan pangan, energi dan air itu ada di kami juga. Jadi yang satu yang tidak di saya, program unggulan presiden itu namanya sekolah rakyat, itu di Gus Ipul, sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Sekolah rakyat akan dibangun 200, sekolah unggulan akan dibangun kira-kira 100 tahun ini sampai awal tahun depan itu. Tapi yang lainnya program-program unggulan hampir semua ada di koordinasi saya. Jadi saya menunggu kapan saja Gus, silakan kita untuk membangun ekonomi umat ini. Kita jangan terlalu baik juga, kita harus ya, kalau nggak mau ngasih ya agak maksa gitu, nggak apa-apa. Oh hak kita kok, ya hak kita kok. Yang berjuang santri, kita merdeka santri, mempertahankan kebenaran santri. Masa sudah maju begini terus orang yang menikmati. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan pertolongan kepada kita. Terima kasih Gus, saya diundang kemari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.